Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa, para pendengar yang ada di rumah maupun di manapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas banyak sekali soal kehidupan kita di Darussahadah Podcast. Pembahasan kita pada hari ini adalah berkaitan sama kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Terkadang kita tuh bingung dari mulai bangun pagi, sebelum bangun mungkin ketika kita terlelap tidur, kita bangun pagi, masuk ke dalam kamar mandi, keluar, kita makan, kita melakukan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah wajib, kita juga melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, sampai kita menuju tidur lagi. Itu kita bingungnya, apakah hari ini amalan kita sudah diterima ya? Apakah hari ini amalan kita sudah sah ya? Terus bagaimana cara agar amalan kita bisa sah? Apa saja syarat-syarat dalam ibadah? Apa saja rukun-rukun dalam beramal? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kulik bersama, kita akan gali bersama soal ilmu ya untuk amal yang benar. Kenapa? Atau kita bisa lihat di judul di awal, yaitu pondasi untuk beramal yang benar. Masya Allah. Hari ini kita bersama Ustadz Ahmad Jumadi. Masya Allah Ustadz. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Mas Esan sehat. Alhamdulillah. Sehat ini. Alhamdulillah sehat. Ya. Antum sebelumnya sudah tahu saja ya judulnya ya tadi ya. Jadi kita udah bahas pondasi ilmu untuk amal yang benar Ustadz. Kita kan bingung, bingung Ustadz. Kalau mulai dari bangun tidur itu gimana sih fikihnya dan apanya? Itu kan semuanya berkaitan sama fikih Ustadz. Iya, ya. betul. Kalau amalan kita nggak sah itu apa saja yang harus kita lakukan? Mengqadha'nya kah atau gimana kah? Itu kan kaitannya sama fikih ya Ustadz ya. Ya, hari ini sebelum kita membahas ke sana Ustadz, bahas ke persoalan fikih secara mendalam, kita dasari dulu dengan kenapa setiap kita beramal itu harus dengan ilmu Ustaz. Kan amal tinggal amal aja Ustaz. Maksudnya orang mau sholat aja, nggak usah terlalu bertele-tele, berteori dan lain-lain gitu. Itu kalau ada orang ngomong kayak gitu, gimana tanggapan antum sebagai sekarang hari ini di Darussahadah jadi guru fikih gitu Ustaz? Iya. Yang pertama Ustaz Ihsan ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam nadhomnya Ibnu Ruslan di Nadhom Zubat itu, ketika masuk muqaddimah beliau di akhir-akhir itu menekankan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, bahwa orang itu kalau beramal terus kemudian amalnya dilandasi tanpa ilmu, tentu amalnya tidak diterima. Kenapa? Karena kita harus lihat dulu nih, kita ini kan secara awal penciptaan sebetulnya Allah sudah rancang untuk jadi khalifah. Khalifah ini maknanya kalau dalam tafsir As-Sa'di, berarti kita ini diminta Allah untuk mengelola muka bumi dengan ketaatan, dan nanti ujungnya di dalam surat Az-Zariyat itu kan dijelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, pada akhirnya semua amalan manusia dalam rangka mengelola bumi pun tidak lepas dari ibadah. Itu yang pertama Mas Esan. Kemudian yang kedua, kenapa kita ini beribadah kok harus dengan ilmu? Sebagaimana tadi kata Ibnu Ruslan, sebab dalam ajaran kita, ajaran Islam, sebagaimana yang maklum dan kita ketahui semua, bahwa yang namanya amal itu kan tentu niat baik saja tidak cukup. Maka para ulama mensyaratkan kan adanya mutaba'atur rasul. Jadi misalnya kayak gini Mas Ihsan ya, bayangkan ini, saya punya niat baik nih, membantu antum. Antum kapan nikah ini, terus tak bantu dananya. Waduh, amin. Beneran Ustaz ya? Tiba-tiba terus saya punya keinginan baik toh. Lalu uangnya ini saya ambilkan dari dananya umat, padahal akadnya bukan untuk itu. Dengan semata-mata inilah kadang-kadang banyak orang itu merasa niat yang baik tok itu cukup. Padahal niat yang baik tok itu terkadang masih perlu dipastikan apakah caranya sudah benar. Semacam kayak kita kalau ingat kisahnya Robin Hood kan. Itu kan kayak seolah-olah ini nih ada orang kaya
gak mau sedekah, pelit. Lalu ada sesosok namanya Robin Hood itu ngambil harta dari orang kaya terus dibagi-bagikan ke orang yang miskin. Jadi kalau seolah-olah kayak benar ini. Padahal tentu sebagai umat Islam kita ini kan memiliki aturan. Yang aturan ini kata para ulama diambil dari kata syariah, yang sebagian ulama itu mengatakan syariah itu maknanya adalah jalan air. Maksudnya kok ada hubungannya apa jalan air dengan syariat? Ya karena memang andai saja kita bayangkan nih Mas Esan ya, 3 hari aja enggak ada syariat. Jadi hukum dilarang membunuh itu dihilangkan, hukum mencampuri urusan rumah tangga orang itu dibolehkan, hukum kita tidak harus berakhlak, hukum kita tidak harus mementingkan norma. Coba kebayang. Dan ini sudah diingatkan Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam agama kita ya yang membedakan kita dengan hewan itu kan ilmu. Nah, tentu ilmu ini menjadi penting, begitu loh. Sehingga gini Mas Esan ya, saya kira tidak berlebihan ketika tadi Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun lantuk balu, itu menjadi satu perhatian yang khusus seharusnya, bahwa kita sebagai seorang muslim tentu tidak boleh semaunya sendiri, terlebih pada perkara yang disebut dengan syariat. Karena memang tadi kita sudah bilang ya, kenapa kok ini ada tujuannya, kaitannya dengan jalan air. Karena para ulama mengatakan ya karena syariat ini menjadi sesuatu yang memastikan kehidupan kita sebagai seorang hamba itu bisa berjalan dengan damai. Karena tadi kita dari bangun tidur ada aturan. Dan aturan itu menyesuaikan kebutuhan kita sebagai manusia. Kayak misalnya contohnya ya, sebetulnya kan kita diminta Allah untuk mandi atau enggak, kan kita punya kebutuhan mandi. Tapi karena Allah tahu sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kita, bahwa kita memiliki kebutuhan itu, lah enaknya kita jadi umat muslim ini, kalau kita ngerti ilmunya, ternyata butuhnya kita mandi saja bisa jadi ibadah. Masya Allah. Butuhnya kita makan, kan sebetulnya makan enggak makan kan secara perintah syariat diperintah atau tidak, kita ini kan butuh makan. Cuman kalau hamba itu tahu ternyata makan itu bisa bernilai ibadah, apalagi tadi pagi kita ngaji ya sama Ustaz Dai. Insyaallah di dalam kitab Kifayatul Adqiya yang syarahnya Bidayatul Adqiya itu disebutkan ya sama. Ternyata ada amalan-amalan yang hari-hari kita bisa lakukan dan itu sederhana sekali. Oh, ada yang disebut dengan niat, perantaraan niat, terus kita bisa menjadikan sebuah kebiasaan itu menjadi ibadah. Contohnya kayak nanti kalau kita bahas Mas Esan ya, oh ternyata kan kayak kita wudhu ini, kalau mau dipikir-pikir kan sebetulnya orang pulang dari sawah sama orang wudhu kan yang dituju untuk dibersihkan kan sama. Coba kita lihat, orang kalau pulang dari sawah itu kan pertama kali yang dia cuci 2 telapak tangan, terus membersihkan wajah. Kadang membersihkan wajah ini kan terus diusap sampai kepala karena ada yang kotor, terus tangannya sampai siku-siku, terus terakhir kaki. Lah maka dalam Islam enak lagi kalau kita niati ibadah. Setelah kita bersihkan yang kotor-kotor tadi, kalau tujuannya memang sejak awal ada niat untuk membersihkan, ya sudah niati wudhu, terus nanti kita atur sebagaimana aturan wudhu, kan jadi ibadah. Padahal ada 2 perbuatan maksud saya yang padahal itu tidak diatur sepenuhnya oleh syariat. Oke gini Ustaz, berarti tadi kan ada niat ya? Niat. Ya, betul. Terus suatu hal yang biasa dilakukan sama manusia, amalan sehari-hari itu juga bisa bernilai ibadah. Betul. Kalau ada niatnya Ustaz. Oke gini, sekarang pertanyaannya Ustaz, kalau orang yang penting niat kan, yang penting niat kan, tapi kalau nggak sesuai aturan itu biar nah itu kan orang harus penting niatku HP, itu kan orang aku kan udah niat beribadah, urusan bagaimana tata cara, urusan bagaimana aturannya, urusan bagaimana itu dinomor 2kan sama dia. Yang penting dia memang pokoknya aku niatku HP gitu. Nah itu apakah tetap bisa bernilai ibadah Ustaz? Atau itu malah bisa ke dosa, atau itu diperbolehkan? Ustaz, ini mungkin kan penting niatnya HP itu
Yang penting niatnya bagus. Yang penting ini kan juga sebelum saya lanjut ke antum saja. Nanti ini untuk para pemirsa yang sudah hadir, yang sudah melihat, yang sudah ikut di YouTube ataupun Zoom, bisa nitip pertanyaan. Silahkan ketik-ketik ya, diketik lewat HP ataupun laptop. Boleh nanti tanya ke Ustaz Jumadi dari apa yang mengganjal gitu. Ini tadi anak ganjal. Kalau niatnya tok gimana gitu. Ini kan kayaknya itu gimana Ustaz? Sebagaimana tadi loh Mas Ihsan. Di antara yang diatur Islam itu selain ada niat kan ada namanya kaifiyat ya. Kalau niatnya betul tapi kaifiyatnya salah ya belum memenuhi standar. Sehingga kenapa kok ada istilah sah dalam kita melakukan ibadah. Sah itu kata para ulama kan maknanya adalah muwafiqun li syariah, artinya sesuai dengan permintaan Allah. Jadi kalau orang mengatakan oh ini tidak sah, oh ini sah, ya karena secara aturan itu memang tidak sesuai dengan apa yang Allah minta. Kemudian ya kita kembali dulu kepada makna ibadah itu sendiri Mas Ihsan. Ibadah itu kan artinya kita abdun. Abdun itu kan mau gimana pun Tuhan kita mau memerintah kita, sebetulnya ya ini yang saya ingat betul ketika saya ngaji. Di antara yang saya ingat adalah kaulnya Gus Baha itu kan ya kadang-kadang ibadah itu sudahlah kayak budak aja, tidak perlu mempertanyakan. Kenapa kok harus begini? Kenapa kok harus begini? Ya kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu justru memperumit kehidupan kita. Padahal yo ketika kita suruh sholat, ya sudah sholat aja itu kan jadi sudah tidak perlu kita perpanjang karena ini memang kita memaknai makna kita ini sedang tunduk. Nah kalau digabung-gabungkan lagi nanti ketundukan ini kan ciri khas kita berislam. Kenapa kok harus ada aturan? Karena secara makna Islam sendiri kan para ulama mengatakan Islam bermakna istislam. Artinya al-khudu' wal inqiyad. Jadi kita berislam ini berarti ya kita memang sudah mengikrarkan diri untuk siap tunduk dan patuh apa yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, difirmankan Allah atau disabdakan Nabi. Sehingga banyak nanti nih dalam masalah fikih kadang-kadang ketika orang tanya kenapa harus begini Ustaz? Jawabannya sederhana para ulama itu. Ini ubudiyah. Misalnya kenapa kita butuh harus pakai air? Jawabannya ya sudah ini perintah Allah, toh kita jadi seorang hamba. Tidak perlu kita panjang lebarkan. Lah, khawatirnya nanti apa? Ya kita banyak debat tok tapi nggak praktek gitu loh. Iya. Masya Allah Ustaz. Itu berarti kan kita punya kewajiban untuk itu Ustaz ya. Betul. Pertama berarti niat, kedua ikuti aturan. Betul. Orang kalau awam Ustaz pikir kakean aturan. Emang rada angel Ustaz. Emang agak susah Ustaz. Agak susah. Ya, ini kita ngadepin orang kan macam-macam Ustaz ya. Pertama kalau kita pengen dianggap amalan kita itu beribadah, memang niatnya harus lurus gitu ya. Semuanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, enggak cukup cuma niat. Betul. Ya, karena kita orang Islam harus ikut sesuai aturan. Tapi nanggepin orang-orang yang ya ini kan pakai caraku. Aturan ya tadi nomor 2 kan gitu. Terus akhirnya Ustaz, karena kebanyakan aturan, orang ini nggak mau belajar fikih. Gitu. Gimana caranya meyakinkan orang biar orang tuh ya kamu wajib lo belajar fikih gitu. Kamu itu ada kok fikih-fikih yang ringan, ada kok fikih-fikih yang bisa diterima sama semua orang. Ada karena orang kadang skeptis dulu, fikih apa sih gitu, terlalu tinggi gitu. Gimana Ustaz? Yakinkan orang biar mau belajar tadi, bukan hanya soal niat, tapi yo mau pakai aturan itu gimana Ustaz? Menurut antum biar mau gitu. Oh iya, yang pertama gini dulu, kita sepakati dulu makna aturan. Aturan itu kan misalnya ya, aturan itu kita gampangkan saja. Kita sepakat dulu bahwa aturan itu maknanya adalah urutan. Misalnya nih, misalnya. Kita sepakati aturan itu urutan atau keteraturan, sesuatu yang dibuat ada ketertiban. Misalnya nih, secara aturan dalam urusan ya sehari-hari aja lah, ndak usah kita masuk dulu ke sholat atau macam-macam. Misalnya nih, orang kalau mau sembuh ketika minum obat secara resep dokter harus diminum sebelum makan. Kalau dalam urusan ini aja ketika kita minumnya ternyata ya setelah makan, lalu nanti ada hal-hal yang kadang-kadang begini. Ketika kita tidak tahu sesuatu itu kan seringkali kita merasa bahwa itu tidak ada. Padahal dalam kaidah usul fikih itu ada sesuatu yang masyhurin di kalangan para ahli ilmi
bahwa adamul ilmi la yadulu al ilmu bil adam. Kenapa kita harus belajar? Karena supaya kita ini ngerti ada beberapa perkara yang ternyata ini begini loh gitu loh. Makanya yang perlu kita tata dulu adalah pola pikir ya. Semacam kayak gini. Banyak orang mengira kalau kita suruh belajar sebagaimana sabda Nabi thalabul ilmi faridatun itu maknanya wis nanti belajar nekuni kitab terus tiba-tiba jadi alim. Padahal kan enggak. Kalau mau meminjam istilahnya Imam Zarnuji itu kan bahwa kita ini belajar ya sekadar supaya memastikan kewajiban kita yang terkait ilmu hal. Ya, hari ini kita mau ngapain yang berkaitan dengan kewajiban setelah ini apa? Oh, waktunya sholat duhur ya, berarti kita harus sholat duhur dan seterusnya. Lah itulah yang disebut dengan ilmu hal dan sekadar kita bisa memenuhi kriteria standar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Oh, sholat duhur itu harus dengan syarat tertentu, harus dengan rukun tertentu. Lah itulah yang tadi terjadi namanya aturan. Karena kebayang Mas, misalnya kalau ada orang ngotot ya mau pakai motor, tapi secara aturan dia nggak mau nyalakan kunci dulu. Lah kira-kira bisa hidup gak itu? Artinya secara tujuan tercapai enggak kan gitu. Sedangkan kita tahu ya bahwa nantinya pada semua ibadah itu meskipun tidak sekarang kita ngerti tujuannya Allah mau kita untuk apa, tapi faktanya di beberapa ibadah tertentu secara jelas Allah sudah sebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar misalnya. Terus asaumu junnatun, nah, dan seterusnya begitu Mas. Masya Allah, berarti emang itu jadi kewajiban untuk kita sediakan ya. Imam Zarnuji tadi itu ya, kita wajib belajar ilmu hal, ilmu yang sehari-hari kita laksanakan sebagai kita yang menghamba kepada Allah. Itu yang kewajiban itu yang harus kita laksanakan gitu ya. Ada minimal sholat 5 waktu, ada bagaimana hak muslim kepada muslim yang lain. Itu kan hal-hal yang itu menjadi kewajiban kita, maka kita wajib untuk mengilmui itu saja. Betul. Tadi udah ada pertanyaan masuk, tapi kita tunggu sebentar dulu ya, biar ada beberapa pertanyaan. Pertamanya soal niat saat pertanyaannya, gitu ya, karena kita tadi bahas niat di awal. Gitu. Niat kita sambungkan dengan aturan, dan ternyata setiap aturan atau setiap tadi tatanan tadi ya, urutan-urutan itu ternyata ada ilmunya saja. Iya betul. Ilmu itu biasa kita sebut dengan ilmu fikih. Betul. Ya. Kalau antum sendiri secara definitif fikih itu apa Ustaz? Kenapa kok orang harus belajar fikih? Karena tadi ya kita belajar kita beramal harus kita dasari dengan niat, harus sesuai dengan aturan, sedangkan aturan itu semua sudah tertulis di dalam, atau minimal kita sudah tahu dasar-dasar aturan itu di dalam fikih gitu Ustaz. Kalau sebelum lanjut ke apa saja peraturannya dan lain-lain, fikih itu apa Ustaz? Baik Mas Ehsan, sebelum kita ke fikih, jadi begini ya, ada satu buku yang baru-baru ini saya dapatkan dari ponakan saya. Namanya buku Syarhu Hadis Jibril, kalangan Habib Zain bin Sumed Al-Ba'alawi, ada Ba'alnya atau enggak saya lupa, Ba'alawi yang jelas. Lah, di dalam kitab ini sebetulnya menjelaskan kita beragama ini kan sebenarnya ada 3 tahapan. Lah, dimulai dari tahapan yang namanya kita melakukan perbuatan badan atau seluruh anggota badan ini harus kita tundukkan terhadap aturan-aturan tertentu yang nanti pada akhirnya itu yang disebut dengan rukun Islam. Kan semuanya anggota badan tuh. Syahadat, sholat, zakat, puasa, ada yang nanti membalik ya, urutannya ada yang saum dulu, ada yang zakat dulu. Tapi ini bagi saya tidak perlu terlalu dimasalahkan. Kemudian terakhir haji. Lah maka ketika kita ini sudah diperintahkan dalam Islam di tangga yang pertama, kalau nanti menurut tadi ilmu tasawuf yang tadi pagi kita kaji sama Ustadz Dai itu adalah syariat, artinya aturan-aturan yang terikat dengan anggota badan kita. Lah syariat inilah yang nanti akan menghantarkan kita kepada tingkatan selanjutnya, namanya iman.
Jadi orang Islam tok itu sebetulnya nggak cukup. Ya, Mau dianggap betul. sebagai muslim yang sempurna. Penting syahadat. Iya, penting pokoknya penting sholat. Padahal sholat itu muaranya kita menghadirkan perasaan bahwa Allah itu ada. Ya. Lah itu nanti kan sampai pada taraf iman. Allah ada. Makanya terus di dalam perkara iman ini ada kita iman kepada Allah, kepada kitab, kepada malaikat, terus kitab, rasul, hari akhir dan terakhir qada dan qadar itu. Semua itu kan terus diramu supaya ada harmoni di satu titik namanya ihsan, sebagaimana nama antum. Ihsan itu artinya ya kita merasa bahwa Allah itu betul-betul hadir. Maka seringkali para ulama itu kan mengingatkan ya. Kadang-kadang kita nih merasa nih kita sholat ya, tapi kenapa kok sholat kita itu tidak sampai ke arah sana? Karena barangkali kita ini dalam urusan yang pertama, di tangga yang pertama aja belum tuntas. Ya gimana kita mau sampai tangga yang kedua kalau di tangga yang pertama saja kita belum selesai, apalagi sampai tangga yang ketiga. Sehingga kebanyakan orang itu merasa kok aku sholat ngene ae, kok aku puasa ngene ae. Barangkali ada hal-hal yang belum dilakukan secara serius. Ya, sehingga tujuan dia menghantarkan ibadah ini menghantarkan kepada tingkatan yang kedua atau tingkatan yang ketiga ini jadi belum sampai. Oh gitu. Makanya terus ada istilah namanya fikih. Setelah fikih terus ada istilah namanya keyakinan, akidah. Terus setelah itu ada istilah namanya adab. Dan tiga hal ini tidak bisa dipisahkan, Mas. Karena begini ya. Saya renungkan dari kajian-kajian terhadap kitab-kitab yang saya punya itu, sebagai seorang muslim itu kan sebetulnya selain kita ini diajarkan dalam Islam ada banyak sekali hal-hal yang kemudian ada solusinya ditawarkan Allah. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita ini menjadi hamba yang tidak termasuk masalah tersebut gitu loh. Sehingga makanya ada syariat namanya adab. Sehingga kalau kita mau jujur ya, bahkan dalam perkara yang sederhana saja loh ya, kita nih ada dua orang, kita ketemu, salah satunya kita tarik, kita bisik-bisik, itu kan nggak boleh. Karena khawatir menjadikan kita ini sebagai sumber masalah bagi orang lain. Makanya ada adab. Terus misalnya juga kayak contohnya kita nih dalam urusan bertetangga ya, kadang namanya umat, namanya orang lah, kita kan nggak bisa hidup sendiri. Supaya kita juga tadi ada solusi. Nah yang tidak kalah penting adalah supaya kita tidak menjadi sumber yang dijadikan solusi nanti, dicarikan solusi, dijadikan solusi, menjadi sesuatu perkara yang dicarikan solusi karena kita memiliki sesuatu yang problem. Lah untuk itu hal-hal ini kan muaranya ya mau tidak mau yang bisa kita atur adalah sesuatu yang nampak. Sehingga ada namanya fikih. Ya, fikih ini apa? Kalau kata para ulama di bidang fikih, namanya fikih itu adalah al-ilmu bi ahkami syar'iyah. Jadi ilmu, kita tahu nih ada hukum Allah namanya ijab. Ya, terus nanti kena sesuatu jadi hukumnya ijab. Terus dihukumkan kepada sholat. Nah akhirnya sholat itu hasilnya jadi wajib. Itu dulu yang kami pelajari bersama kiai kami saat imtihan ya. Sehingga dalam perkara ini orang jadi akan terikat secara zahir supaya tadi tidak menjadi sumber problem. Lah hukum-hukum ini berkaitan dengan wajib. Terus nanti kalau umumnya kan yang kita tahu ada 5 nih, wajib, sunnah atau mandub, terus ada yang mubah, ada makruh, ada haram. Meskipun nanti ada beberapa hukum yang lain yang itu menjadi kajian tingkat lanjut yang tidak perlu kita bahas di sini. Tapi ala kulli hal dari hukum-hukum ini terus kata para ulama dilanjutkan lagi muta'alliqun bi af'alil mukallifin, yang bisa diikatkan atau dikaitkan dengan perbuatan seorang hamba. Lah dengan pengikatan hukum kepada seorang hamba ini, lah ukurannya apa? Ukurannya biadilatin tafsiliyah. Jadi kita meneliti ada hadis, mau bagaimanapun kan ada Quran, ada hadis, itu tujuannya untuk ngatur kita sebagai umat manusia. Karena tadi ya, kita bayangkan sekali lagi,
Nggak usah lama-lama. Kalau tadi kita bilang 3 hari, bayangkan 1 hari tanpa aturan Allah ini, kebayang nih. Jadi ada daruriyatul khamsah itu namanya, ada hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzu mal, dan seterusnya itu tidak terjaga. Kan kebayang nih. Jadi ada orang punya anak, terus ini bapaknya ke siapa? Jadi gak jelas. Itu diatur di dalam. Nah, itu diatur di dalam Islam atau apa ya bahasanya kalau bahasa Indonesia, lebih-lebih dalam Islam ini ya kita diajarkan Allah untuk menjadi manusia yang sebetulnya manusia. Iya. Karena kan kalau kata para ulama, bedanya manusia dan hewan itu apa? Ya cuma satu. Iya. Kita punya ilmu, sedangkan hewan nggak punya ilmu. Atau bahkan kadang-kadang saya sering sampaikan kepada santri itu, wong kadang ya, mohon maaf, hewan aja kalau terlatih itu jadi meningkatkan grade gitu, meningkatkan nilai dia, value-nya itu. Kucing ya kita tahu kadang-kadang kucing yang terlantar itu tidak begitu menarik, tapi kalau kucingnya terlatih, jadi kita pengen. Burung kalau tidak terlatih ya harganya paling berapa, tapi kalau burungnya terlatih, orang kalau sudah seneng kan jadi menarik gitu loh, Mas Ya, Isa. Masya Allah. Berarti tadi intinya fikih itu memang kita perlukan saja. Itulah itu kita masuk ke ahamiyatul fikih. Jadi kayak betul. fikih itu penting sekali ternyata Iya. dalam kehidupan kita karena aturannya ada di sana semua dan jadi sudah disebutkan juga definisi soal fikih. Iya. Al ilmu Bi ahkam bi ahkam syar'iyyah syar'iyyah al al-muta'alliqat muta'alliq bi af'alil af'alil mukallafin mukallafin min adillatiha at-tafsiliyah. Itu saja. wa yuktasabu min adilati. Wa yuktasabu min adillatiha tafsiliyah. Jadi memang betul. sumbernya itu adalah at-tafsiliyah gitu. Iya, betul. Memang wajar kalau fikih itu banyak perdebatan gitu saja. Iya. Beda sama akidah yang sudah Iya. di situ qat'i, sudah pasti begitu. Cuman ya ini disclaimer untuk apa namanya para pemirsa sekalian. Ustaz kalau fikihnya yang ini gini, Ustaz. Kalau fikih yang ini gini, kenapa kok ada perbedaan, Ustaz? Ya memang sumbernya kita adilahnya itu memang at-tafsiliyah gitu Ustaz ya. Kalau soal ini Ustaz, adilah tafsiliyah ini dalam fikih ini antum bisa jelaskan lebih dalam mungkin biar enggak pada bingung. Setelah itu Ustaz kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Sebetulnya adilah tafsiliyah itu kan istilah untuk kalangan-kalangan tertentu ya. Jadi semacam kita orang awam ini ya tentu tidak perlu mempersoalkan apa itu adilah tafsiliyah, karena ini urusannya dengan dalil perdalilan yang nanti akan dipelajari di dua ilmu, baik di usul fikih ataupun ilmu qawaid fikih. Tapi yang jelas adilah tafsiliyah itu secara umum ya dalil yang menunjukkan hukum spesifik. Misalnya ada ayat yang menerangkan tentang makna sholat, oh itu maksudnya adilah tafsiliyah. Misalnya aqimus sholat, oh itu kan menerangkan tentang kita wajib melakukan sholat, dan sholat ini dilakukan tentu dengan anggota badan dan seterusnya dan seterusnya. Selain itu tadi Mas Esen yang berkaitan dengan dalil itu, kenapa kok kita beramal harus berdasarkan dalil? Ya karena kita seorang hamba, tentu seorang hamba itu harus tunduk patuh kepada tuannya tanpa tapi dan tanpa nanti. Makanya paling enak kita beribadah itu sudah usah mikir macam-macam, pokoknya ini perintah Allah sudah selesai gitu ya. Sehingga dalam perkara ini Mas Ehsan ya, namanya adilah at-tafsiliyah ini kata para ulama memang tidak perlu diketahui semua orang, karena memang ini ada alat-alat tertentu yang harus sampai ke sana. Makanya kalau dalam tadi kitab Bidayatul Adqiya itu, Masya Allah ya, Allah itu sangat murah sekali rahimnya kepada kita. Jadi hal-hal yang memang tidak kita kuasai dan tidak menjadi bakat kita itu ya tidak dibebankan kepada kita. Makanya terus ada namanya istilah fardu ain, ada istilah fardu kifayah. Nah kalau kita mampu ya jadi fardu ain. Nah, kalau nggak mampu ya sudah, itu kewajiban orang lain yang mampu. Terus kita ngapain? Ya kita ngikut aja jadinya. Kan enak tuh, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi begitu. Insyaallah ya. Jelas ya. Jadi fikih penting untuk kita. Nah, kedepannya Ustaz, kita akan terus bahas fikih Ustaz. Secara mendasar Ustaz ya. Secara mendasar dalam kitab Safinatun Najah. Nanti untuk pemirsa ataupun jamaah online ya yang ada di YouTube maupun ikut Zoom, silakan nanti ketika ngaji Safinah Ustaz, boleh sambil nyateti Ustaz ya. Tapi modelnya insya Allah nanti ringan ya Ustaz ya. Boleh sambil ditanya atau ngaji dikit-dikit ya, karena kitabnya tipis gitu ya.
Betul. Insya Allah bisa memahamkan. Yang kedua ini menjadi, kalau saya Ustaz ya, kitab mendasar fikih Syafi'iyah ya. Ini kita kasih tahu dulu, ini fikihnya fikih Syafi'iyah, dan ini yang ada di dalam itu ilmu hal semua itu. Iya betul. Nggak ada yang nggak hal Ustaz ya. Maksudnya Iya. timang dari awal kita tahu bagaimana, karena kan kita wajib wudhu nih. Sebelum masuk ke wudhu kita dikasih tahu dulu air-air yang diperbolehkan untuk wudhu. Betul. Itu memang dasar sekali, dan ini penting untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, untuk saudara-saudara semua, untuk siapapun itu, karena kita mau ngajarin anak-anak kita mau ngajarin saudara-saudara kita mau ngajarin siapapun itu, ya awalnya dari sini. Ya alhamdulillah anak dulu mungkin juga sama kayak antum ya, pernah belajar Safinatun Najah juga, dan ini jadi modal banget Ustaz. Yang sebelumnya itu sholat kayak ya sholat, yang penting sholat. Setelah itu kita mau wudhu aja sunnahnya dua nih, niatnya dua nih, ya kan, niat li sunnati wudhu sama niat li raf'il hadas. Ternyata berkumur saja. Berkumur Matmado. itu cuman matmado itu cuman sunnah gitu. Tidak diwajibkan. Seandainya kita nggak berkumur pun tetap sah. Nah, ini adanya di fikih gitu. Nggak bakal dibahas di akidah. Kamu nggak berkumur kafir, itu kan nggak mungkin. Itu kan pembahasannya di fikih. Ya insya Allah nanti kedepannya kita akan bahas soal itu, dan ternyata ilmu fikih itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Ya hari ini yang masih belum tahu dan masih belum punya kitab Safinatun Najah, insya Allah kita ada 2 pekan sekali saja, di Jumat pekan kedua dan Jumat pekan keempat saat gitu. Bahasnya kitab Safinatun Najah bersama Ustadz Jumadi. Nah sekarang saat kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan saat kitanya cukup saat ya. Pokoknya intinya adalah kita harus wajib belajar fikih. Karena itu adalah ilmu hal, ilmu yang wajib kita pelajari untuk menuntun kita biar ibadah kita bisa sah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW gitu. Niatnya ada, tata caranya sesuai. Tamam. Sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Saat kita lihat pertanyaan yang pertama, saat tadi ada satu pertanyaan, kalau kita pernah niat untuk kita pernah niat untuk membantu seseorang, membayarkan hutang atau yang lain, tapi baru niat, belum diucapkan. Nanti kalau udah diucapkan beda hukum ya Ustaz ya. Nah ini baru niat ya, ini tulisannya itu baru niat. Itu apakah jadi hutang Ustaz? Nah ini kan baru niat. Sedangkan niat kita itu ketika sudah melakukan satu kebaikan sudah ditulis nih. Dan ketika kita ingin meniatkan sebuah keburukan pasti kan belum, nggak ditulis gitu. Nah kalau mau meniatkan suatu kebaikan dan itu kita belum bisa melaksanakan kebaikan itu, apakah itu jadi hutang bagi kita Ustaz? Jadi yang pertama, jadi untuk urusan niat ini kenapa kita harus belajar? Supaya kita dapat gambaran dulu nih. Jadi orang nggak lucu, misalnya Ana sama antum ngobrol tentang Simo lah. Kita ngobrol Simo, ternyata Simo yang ada di pikiran saya dengan Simo yang ada di pikiran antum beda. Karena Simo kan ada 2, ada Simo yang di Boyolali, ada Simo yang di Surabaya setahu saya. Oh ada ya? Iya. Kayak contohnya apalah yang mirip-mirip itu Karanganyar lah. Ada Karanganyar yang di Jawa, ada Karanganyar yang di Lampung. Ya. Ketika misalnya kita tidak sepakat dalam satu perkara, maka kadang-kadang nanti pembicaraan kita ini jadi aneh gitu loh. Misalnya, tahu nggak? Ini ada cemilan namanya beng-beng. Antum maksudnya beng-beng itu cemilan, tapi saya maksudnya adalah coklat. Kopi seduh itu kan. Kopi seduh ya betul. Kayak coklat seduh kok, kopi seduh. Jadi kalau dalam perkara ini kita tidak satu pikiran dulu, nanti semakin kesini ngobrolnya semakin aneh. Maka yang pertama harus kita ketahui dulu apa itu niat. Niat itu kalau dalam pembahasan fikih, niat itu berarti adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Jadi keinginan untuk melakukan sesuatu pada saat keinginan itu ada, saat itu juga keinginan tersebut dilaksanakan dengan perbuatan. Misalnya nih Mas, kalau saya dalam hati menghadirkan perasaan saya pengen minum, padahal ini gelasnya ada di sini nih. Cuman nanti itu namanya bukan niat tapi azam, keinginan aja. Jadi niat ini yang pertama tadi, bahwa ada keinginan yang dibarengi dengan perbuatan. Yang kedua,
kita harus ngerti dalam pembahasan niat itu, nanti kalau di beberapa kitab disebutkan niat ini ada tujuannya. Salah satunya tadi ada tamyizul bainal adah wal ibadah. Jadi niat itu bisa digunakan untuk membedakan ini kebiasaan, ini ibadat. Makanya kayak misalnya tadi, saya ini minum itu kebutuhan. Minum aja Ustaz, nggak Ya. apa-apa Ustaz. Ini Kayaknya antum bukan lagi butuh formalitas ya. kan. Iya, kayaknya lagi butuh minum ya. Jadi minum itu kan sebetulnya apa? Kebiasaan kita sehari-hari. Artinya kalau Allah nggak suruh pun ya kita tetap punya kebutuhan minum. Ya betul. Cuman kalau kemudian kita hadirkan tadi satu perasaan yang kita barengi dengan apa? Perbuatan. Itu bisa merubah status yang tadinya kebiasaan jadi ibadah. Oke. Nah, misalnya, saya niat tadi untuk melegakan tenggorokan supaya nanti misalnya nih, kalau saya jadi imam tidak mengganggu orang-orang di belakang saya, atau cukuplah untuk menghantarkan keabsahan makmum yang menjadi jamaah saya. Lah, sekadar dengan itu artinya kan ada pembedaan. Satu tadi untuk menghilangkan dahaga, yang satu memang digunakan untuk menunjang ibadah. Lah, dalam kaidah itu kan al-wasail laha hukmul maqasid. Jadi kadang-kadang perkara itu bisa menjadi hukum ketika dia bergantung dengan maqasidnya. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang juntrungnya nanti pada kewajiban, ya itu jadi wajib. Misalnya kalau kita mau sholat, ternyata sholat kita butuh nutup aurat, maka kita beli pakaian padahal dalam kondisi kita longgar, nah itu kan jadi wajib. Nah, itu loh. Kemudian yang selanjutnya Mas Ihsan, terkait dengan pertanyaan tadi, lah apakah perkara misalnya sudah ada niatan membayarkan hutang, lah ini nanti masuknya dalam pembahasan apakah khotorot atau besitan dalam hati itu sudah dihitung ya. Dan ini sebagian ulama mengatakan, atau umumnya lah para ulama mengatakan, sesuatu itu sebelum terjadi atau terucap maka statusnya belum dianggap. Ini diambilkan dari hadis bahwa seseorang itu ketika melakukan sebuah perbuatan, ketika dia sudah baru niat saja, ini sudah dianggap satu kebaikan. Lalu kalau dia melakukan 2 kebaikan, ya barangkali di dalam perkara ini maksud saya adalah mungkin kebaikan dalam segi niatnya sudah dihitung. Tapi apakah memang harus melaksanakan? Lah, kalau dalam perkara fikih, semua hukum dikembalikan aja kepada asalnya. Asalnya kita membayarkan hutang orang apa? Kan mubah. Jadi hukumnya mubah. Lah, cuman hukum mubah ini akan berubah status kapan? Kalau kita ucapkan sebagai nazar. Ya, sehingga misalnya tadi ini sudah ada keinginan mau membayarkan hutang. Lah terus nanti pembayaran hutang ini apakah harus dilaksanakan? Ya tergantung. Apa yang digantungkan? Tergantung apakah orang menjadikan nadar atau tidak. Kalau dia menjadikan nadar ya wajib. Dan tapi, nanti ketika dikerjaan dapat pahala. Betul. Tapi kalau tidak menjadi nadar, ya statusnya hanya mubah saja. Tamam. Kan begitu. Insyaallah saat ini berarti kalau gini, kalau saya boleh tanya Ustaz ya, ini pertanyaan pribadi. Berarti ada perbedaan niat yang di dalam ilmu fikih ataupun niat yang ada di dalam ilmu tasawuf atau ilmu adab ya. Ada juga niat yang itu gimana menurut? Kan kalau dalam adab nih ya, mungkin kalau kita sekedar niat saja sudah dianggap satu kebaikan. Itu kan maksudnya ke ilmu adab saja. Adab tazkiyah itu ke situ masuknya. Kalau dalam fikih ya kalau antum niat dan dianggap sebagai niat itu ketika muqtarinan bi fi'li. Sebetulnya kan kalau dalam tasawuf maksudnya niat ini ya mungkin hanya besitan pengelolaan hati kan, gitu maksud jenengan kan. Tapi maksud saya gini loh. Apa itu niat dalam fikih? Niat itu supaya kita bisa membedakan. Ini ada orang sedekap menghadap kiblat, lalu dia melakukan gerakan-gerakan tertentu itu supaya ini dihukumi sholat atau tidak, ya memang harus dibedakan melalui perantara niat. Contohnya kayak tadi Mas, misal ada orang nggak makan seharian,
Loh sekarang kan lagi tren kan, orang nggak makan seharian itu karena apa? Karena intermittent fasting, biar Ya. kurus. Ya. Lah sebetulnya supaya nanti jadi ibadah kan ada aturan namanya niat tadi. Kalau dia niati imsak itu karena ibadah, oh ini perintah Allah, ada namanya puasa, ya selain dia bonusnya dapat kesehatan, tapi secara hukum kan sudah berubah status menjadi ibadah lantaran tadi ada pembedaan. Masya Allah. Apa? Oh ini saya tujukan karena melawan hawa nafsu. Apa nafsunya? Hawa nafsu perut. Lah berkaitan dengan niat kan seperti itu. Nah, kemudian ada banyak hal yang juga kadang-kadang misalnya kayak ini panas banget ini, adalah pengen apalah istilahnya gebyur. Lah kalau gebyur itu misalnya diniatkan, oh iya dalam Islam ada istilah namanya ghuslu, mandi. Berarti ini saya niatkan aja lah, selain saya biar dapat seger. Ini kan perintah Allah, perintah Rasulullah. Lah jadi dengan sekadar kita menghadirkan ini perintah Allah, perintah Rasulullah, itu termasuk bagian dari membedakan antara perkara adat dan ibadat. Contoh yang paling terakhir nih, yang sederhana sekali nih. Kita pakai baju ini loh. Kan orang kadang tidak pernah terpikir, oh ini saya pakai baju karena malu lah. Padahal seandainya kita punya pemahaman bahwa yang namanya menutup aurat itu bagian dari kewajiban, tentu setiap kali kita mengenakan baju dengan niat, oh ini selain aku punya kebutuhan dan ini perintah Allah, loh enak sekali jadi umat Islam ini. Selama kita pakai baju ada niatan begitu saja, itu sudah jadi ibadah. Kan kita menjalankan perintah Allah, kan itu intinya. Dan itu namanya niat, membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Tamyiz bainal adat wal ibadah, kan gitu. Walaupun itu jarang dibahas di fikih, lebih banyaknya dibahas di tasawuf ya Tad ya. Iya, karena memang gini, fikih dan tasawuf itu tidak bisa dipisahkan sebagaimana kaulnya Imam Malik yang ini saya tunggu. Disinggung. Gimana itu? Iya, misal kayak disebutkan di kitabnya Syekh Ahmad Zarruq kalau tidak salah ya. Di awal-awal bab itu kalau saya tidak salah ingat ada pembahasan beliau bahwa yang namanya fikih itu butuh tasawuf. Soalnya fikih ini berbicara tentang untung-untungan aja. Bukan untung-untungan, lebih tepatnya antara hitam dan putih, antara boleh dan tidak boleh. Sehingga nanti kalau misalnya kita ini meninggalkan sisi, kayak contohnya ya, berbicara untung-untungan, ngapain kita harus sholat sunnah? Toh itu hanya sekedar sunnah. Kan bagaimanapun sunnah itu kalau dikerjakan ya dapat pahala, kalau ditinggalkan kan nggak apa-apa. Cuman secara adab gimana Mas? Misalnya jenengan tahu ini ada bapak antum, ibu antum itu paling senang kalau jenengan pakai baju yang ini. Misalnya kita punya pikiran, toh kita nggak pakai baju itu juga nggak berdosa. Tapi kan secara keadaan kita akan lebih menghargai dan lebih beradab kalau kita itu menghadirkan apa yang ketika kita melakukan itu orang tua kita senang. Tentunya ini dalam catatan bukan dalam rangka kemaksiatan kan gitu. Sehingga dalam urusan kayak contohnya tadi sholat sunnah ya, kenapa nggak sekali-kali kita berpikir sunnah ini bukan hanya sekedar kita tinggalkan nggak apa-apa, tapi bagaimanapun sunnah ini perkara loh yang disenangi Allah. Jadi bisa jadi dengan sekedar sholat sunnah itu, bukan sekedar ya, dengan sholat sunnah yang kita lakukan itu loh menjadi sebab kita masuk surga, kan bisa jadi, karena bagaimanapun itu yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau nanti dalam ilmu tasawuf yang kami pelajari, maka Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah itu kan sampai menjelaskan namanya sunnah itu kan sudah hitung-hitungannya untung rugi. Nah, kalau wajib itu kan sekedar ngamankan modal nih. Setidaknya enggak rugi. Nah, kalau yang hitungannya tadi untung-untungan ya harus ditambah dengan tadi yang sunnah. Kan begitu. Itu namanya pembahasan ilmu tasawuf. Jadi memang fikih itu penting dan tasawuf itu enggak bisa ditinggalkan. Betul. Ketika kita mempelajari ilmu fikih. Nah, karena nanti berkaitan sama akidah. Iya saja. Iya. Kalau kita terlalu mengedepankan fikih dan meninggalkan tasawuf,
ada nanti penyimpangan di akidah. Dan memang tadi berarti benar iman, setelah itu Islam dulu ya. Islam dulu, Habis itu iman, habis itu biar kita itu bisa jadi ihsan kan gitu. Ihsan. Memang ini tiga-tiganya ini nggak akan bisa terpisah antara fikih, akidah, habis itu tasawuf. Memang Iya. man tafaqqaha walam tasawwafa Faqad faqad tazandaqa. tazandaqa wa man tasawwafa walam tafaqqaha faqad tafassaqa. Nah, ini kalimat ini yang jadi kayak apa ya, trigger untuk kita kayak ya wis kalau memang belajar fikih harus belajar tasawuf gitu. Kalau memang belajar tasawuf ya dibarengin sama fikih gitu. Nah, itu Masya Allah ini tadi pembahasan ada nyambung dikit soal akidah dan tadi ada pertanyaan soal akidah Ustaz. Nah, coba ini kita lihat pertanyaannya apa. Ada satu pertanyaan soal akidah, tapi sebelumnya saya baca dulu. Jika Gusti Allah itu Maha Tahu di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Lalu mengapa Gusti Allah menciptakan takdir dan mengapa Gusti Allah menggunakan kolam dan lauhil mahfud? Nah, begini Ustaz. Disimpan dulu Ustaz jawabannya. Karena kita punya segmen tersendiri soal akidah. Betul. Nah, ini biar yang tanya, biar yang tanya, kita kasih sedikit saat spill dikit nggak apa-apa, gitu. Tapi nanti, insya Allah ada di Jumat pertama dan Jumat ketiga kajian bersama Ustadz Taufikur Rahman. Masya Allah, beliau juga staf pengajar di Darussadah yang sejak dulu concern di bidang akidah. Nah ini pertanyaan memang di dalam istilahnya apa ya, akidah ya. Ini aja juga actually I have a lot of question for the Ustadz gitu, untuk siapa namanya, Ustadz Jumadi gitu. Ada banyak sekali pertanyaan untuk Ustadz Jumadi, tapi apa itu apa namanya, menggunakan bahasa Arab ya, itu sama artinya bahasa Arab atau bahasa Inggris. Actually sebenarnya saya itu punya banyak pertanyaan untuk antum saat gitu, tapi alhamdulillah hari ini kita di akhir sesi sudah 1 jam. Yang punya pertanyaan, yang sudah punya banyak pertanyaan karena belum tertulis, silahkan di simpan dulu pertanyaannya, karena kita akan ketemu lagi nanti di Jumat keempat Ustaz. Yang insya Allah setia, semoga Allah mempertemukan kita lagi dalam pertemuan yang indah ini. Jadi di pertemuan itu kita akan mulai masuk ke pembahasan fikih, mulai inna mabadi aqula fanina asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Kita belajar dulu fikih secara mendasar, setelah itu baru kita masuk ke pembahasan fikih gitu. Dari mulai niat, niat yang ini berkaitan soal ibadah nih Ustaz ya. Ya, habis itu ada nanti belajar soal air, belajar soal apa namanya wudu, belajar soal sholat. Ya kita nggak bakal bahas haji dulu. Gimana kalau kita dulu pernah ini dengar dari antum ya, antum juga guru ana, jadi haji itu nggak bakal bisa dilakukan kecuali orang sudah belajar air. Memang urut-urutannya begitu. Nah itu insya Allah nanti. Jadi hari ini kita sudah dasari diri kita dengan ternyata belajar fikih itu penting, karena untuk menjadi syarat agar ibadah kita itu diterima adalah sesuai dengan aturan. Maka stay tune untuk pertemuan selanjutnya. Insya Allah. Hari ini kita mungkin dijawab dikit dong Ustaz. Ini gimana Ustaz? Mau dijawab dikit Ustaz? Soal takdir tadi. Kayaknya itu kalau dijawab dikit nggak bisa dikit ya. Spill dikit. Jadi yang pertama perlu saya sampaikan begini. Ya, ini yang tanya Mbak atau Mas atau Bapak Ibu nggih, pangapunten. Satu yang harus kadang kita hadirkan itu begini nggih, bahwa terkadang dalam berilmu atau kita belajar itu harus menghadirkan rasa sopan. Termasuk di antara kesopanan itu menurut kami dengan pemahaman di beberapa kitab yang kami baca adalah tidak melakukan atau berusaha mengisi semua hal. Termasuk mohon maaf, ini siapa tadi yang tanya, pangapunten nggih. Saya sendiri persoalan akidah tidak begitu banyak membaca kecuali yang wajib-wajib. Adapun nanti untuk fikih insya Allah kami mendalami itu, sedangkan untuk akidah ini saya sampaikan bahwa saya tidak mendalami. Sehingga bagian dari kesopanan saya
fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, karena saya mengakui saya ini tidak begitu menguasai, maka kita tunggu saja nanti di sesinya Ustadz Taufikur Rahman Masya yang Allah. insya Allah mudah-mudahan nanti kita semuanya tercerahkan dari situ. Aslinya anak tahu saat antum pengen jawab. Aslinya anak tahu gitu. Jadi antum tuh pengen ngasih itu. Cuman ini anak tahu antum mungkin tawadhu ya. Bukan begitu, tapi memang begitu Mas. Ya, ya, ya. Tapi memang gini Sat ya, kita kalau memang enggak tahu, mending jawab enggak tahu ya. Betul. Dulu Imam Malik Sat, ini ada cerita sedikit sebelum kita tutup Sat ya. Ah. Ada orang jalan Sat, jauh, Mm-mm. berbulan-bulan datang ke Imam Malik. Membawa Tanya- 42 pertanyaan. Mau Iya. tanya sama Imam Malik gitu. Yang bisa dijawab hanya beberapa Sat. Iya, Kebanyakan Imam Malik analadri. betul. Aku nggak tahu gitu. Lah, si orang tadi yang berangkat ke tempatnya Imam Malik terus bilang, "Lah, terus aku nanti pulang ke kaumku mau nyampaikan apa?" Bilang aja Imam Malik nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah nanti jangan apa istilahnya? Jangan kapok tanya. Ya ini memang hari ini kita persiapkan untuk fikih agar antum yang punya pertanyaan soal akidah itu penasaran gimana sih nanti yang akidah gitu Ustaz ya. Betul. Jadi kita memang simpan untuk pembahasan akidah ya. Nanti silahkan ikuti lagi pembahasan akidah di hari Jumat pekan ketiga dan pekan ke pertama begitu. Jazakumullah untuk Ustadz Jumadi yang telah hadir pada malam hari ini. Amin, Pak. Ya, Kajian kita malam hari ini disupport juga sama DS Milk Ustadz. Ini mungkin bisa dilihatkan DS Milk ini salah satu unit usaha milik pondok. Jadi Masya Allah ini susu milik Darussahadah. Betul. Nah, Ustadz ya. Ada juga di Thayyibah Mart ini. Toserba Thayyibah Mart salah satu minimarket milik Pondok Pesantren Darussahadah bagi wali santri atau bagi siapapun yang nyimak hari ini bisa nanti pesen di Thayyibah Mart untuk dikasihkan ke santrinya yang ada di sini. Anaknya nitip boleh. Nanti gimana caranya? Tanya sama admin Darussahadah. Iya, iya. Gitu Ustaz. Jazakumullah semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam diri kita. Allah memberikan keberkahan untuk ilmu kita. Semoga Allah Amin, mengistiqomahkan kita untuk terus belajar dan Allah memberikan terus kesemangatan kepada kita agar kita mau untuk mengisi diri kita dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Afwan kalau banyak salahnya. Saya Ihsan Al-Marifai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.